kepala kan mereka apa badan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat Bapak Ade, peserta didik Sofi telah menghadiri undangan saya dalam hal diskusi aset sekolah. Sebelum kita diskusi aset sekolah, kita pernah diskusi kecil ya. Gitu. Nah, sekarang kita diskusi berkelompok. Gitu. Jadi di situ kita akan membahas 7 aset yang ada di sekolah. 7 aset yang ada di sekolah kemarin kan kita sempat membahas. Nah, di sini kita akan tarik benang merah di antara ketiga hasil diskusi kemarin dari kepala sekolah, rekan sejawat, terus peserta didik. Nah, 7 aset modal utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Ini kemarin Bu Mul untuk modal aset manusia ada apa aja ya Bu Mul? Untuk modal sumber daya manusia, pertama jelas peserta didik. Kita memiliki peserta didik 19 kelas, 664 siswa. Kemudian yang kedua kita punya tenaga pendidik atau guru, baik itu guru ASN maupun GTT. Yang berikutnya kita punya tenaga kependidikan atau TU. Terus kemudian kita punya orang tua siswa itu sebagai aset yang diwakili oleh komite. Itu untuk modal sumber daya manusia. Kita juga punya talenta-talenta hebat, guru-guru yang mengikuti program guru penggerak, itu juga merupakan aset sekolah. Terima kasih Ibu. Untuk rekan sejawat, menurut Pak Ade, modal manusia yang ada di sekolah kita itu apa aja ya Pak? Yang pertama ya, kalau dari diskusi kemarin itu adalah dari pemimpin tertinggi dulu, dimulai dari kepala sekolah yang memiliki kompetensi dan bersikap terbuka, artinya mau menerima semua masukan, menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk kemajuan sekolah, tentunya itu. Dan yang kedua itu memiliki calon guru penggerak minimal 1 syukur lebih dari 1 yang nanti diharapkan dapat memberikan perubahan sekolah. Kemudian selanjutnya adalah sistem yang antusias, artinya baik untuk suatu perubahan karena dia lebih antusias dalam menerima suatu perubahan yang arah positif. Kemudian murid yang baik juga, terus komite dan tokoh masyarakat yang mendukung dari sistem ini. Selanjutnya adalah tenaga administrasi tentunya yang mendukung, dan juga adalah guru yang kompeten dan Terima kasih. Selanjutnya modal utama manusia menurut peserta didik Sofi itu gimana? Yang pertama, kepala sekolah yang disiplin, ramah terhadap murid-murid dan yang lainnya, terus guru yang baik, ramah dan selalu memenuhi kebutuhan belajar siswa, serta siswa yang baik, saling tolong menolong, saling peduli, disiplin, serta bertanggung jawab. Lanjut untuk modal yang kedua yaitu modal sosial. Dari kacamata Bu Mulia, kira-kira kita punya aset apa di modal sosial di sekolah kita ya Bu? Bicara modal sosial itu kan berarti hubungan antar manusia ya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi bagaimana guru menjadi role model bagi peserta didiknya, menjadi contoh sesuatu. Kemudian guru memberikan teladan tadi, kemudian guru mengajak muridnya untuk bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya, menjaga ketertiban, itu juga sebagai modal sosial.
tidak bosan-bosannya guru mengingatkan anak untuk kebiasaan-kebiasaan positif seperti budaya antri, ya kan. Kemudian jika mau bertanya mengacungkan tangan, tidak memotong pembicaraan orang lain ketika sedang berbicara, itu antara lain adalah modal sosial yang kita miliki. Terima kasih Bu Mul. Selanjutnya modal sosial menurut rekan sejawat Pak Ade itu bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama jelas adalah rasa kekeluargaan antar sesama anggota di sekolah itu, kemudian kepengurusan sekolah yang komunikatif, artinya mau menjalin hubungan secara baik sehingga tidak terjadi miss. Dan yang selanjutnya adanya paguyuban yang bisa menaungi seluruh masyarakat di sekolah, kemudian hubungan yang baik antar sekolah dengan masyarakat desa. Sosial ya. Selanjutnya modal sosial menurut kacamata Pustadidik Sofi ini bagaimana? Guru yang selalu mengajak murid untuk bekerja sama dan saling membantu, guru yang mengajar dengan konsisten, lalu orang tua serta paguyuban yang selalu hadir dalam rapat-rapat di sekolah. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya ada yang ketiga yaitu modal fisik. Nah, menurut Bu Mul ya, modal fisik yang ada di sekolah kita ini apa aja ya Bu? Bicara modal fisik berarti identik dengan sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Ya, kita tahu sekolah SMK Negeri 1 Susukan kalau bicara sarana prasarana itu jelas jauh dari kata standar ya. Tapi kita memiliki ruang kelas, memiliki ruang perpustakaan, memiliki bengkel, memiliki alat-alat praktek siswa, kemudian ya kecil-kecil kita memiliki tempat ibadah ya, walaupun itu sebenarnya bukan tempatnya. Kemudian punya lapangan olahraga sekalipun masih terik ya kan, terik sekali. Itu saya pikir itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya menurut rekan sejawat modal fisik yang ada di sekolah. Terima kasih dari yang sudah disampaikan oleh Bu ya. Saya hanya sedikit menyambung saja terkait dengan modal fisik. Ya utamanya seperti ruang kelas ya sudah tersedia, tapi meskipun masih kurang caranya gitu. Kemudian juga ada prasarana-prasarana lain seperti laboratorium, terus untuk komputer TKJ ada bengkel, dan juga untuk masing-masing atau dari daerah. Kita juga sudah punya ruang praktek sendiri, tapi masih kecil skalanya itu masih cukup kurang. Tapi setidaknya SMK Susukan itu sebenarnya memiliki keunikan mungkin dari segi geografisnya ya, bisa dilihat mungkin sekali pegunungan dan udara yang cocok itu yang seharusnya dapat mendukung pembelajaran yang lebih baik lagi karena tidak mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya modal fisik dari kacamata Pustadidik Sofi itu bagaimana? Yang pertama memiliki ruang kelas serta di dalamnya terdapat meja dan kursi yang baik yang bisa digunakan, lalu memiliki media pembelajaran yang memadai, serta memiliki 15 Chromebook untuk ANPK dan memiliki lapangan voli yang standar. Selanjutnya aset yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar SMK Negeri 1 Susukan. Dari kacamata kepala sekolah dulu ini, bagaimana melihat lingkungan yang ada di sekolah kita? Modal lingkungan yang kita miliki pertama letak sekolah yang strategis ya, berada di jalur nasional, ini kan sebagai aset ya. Yang kedua, kemudian letak sekolah juga berdekatan dengan pegunungan, jadi asri, dalam arti udara yang kita hidup itu masih bersih. Kemudian kita juga memiliki aset sumber daya air ya, air yang luar biasa jernih, sangat bagus ya. Kemudian apalagi lapangan ya, tadi udah disinggung lapangan kan juga masuk dalam sarana prasarana ya kan. Lapangan ya sekalipun tadi lapangannya masih kalau siang ya Mbak
yaitu udaranya itu Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya modal lingkungan dari kacamata rekan sejawat sesama guru ini apa saja yang Pak Ade lihat? Terima kasih. Jadi kalau modal lingkungan itu yang jelas pertama seperti yang sudah sampaikan sama Ibu sebenarnya tadi ya letaknya Iya. karena ini cukup dekat dengan pemukiman bukan sekolah yang jauh dari pemukiman sehingga seharusnya mendapatkan usaha didik itu jauh lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi alam dengan kesegaran udara yang baik Masih bagus ya. Kadar oksigennya bagus itu sangat mendukung untuk terselenggaranya pembelajaran yang baik karena kondisinya udah nyaman. Kemudian ya air bersih itu juga sangat penting dan di sini alhamdulillah mampu menyediakan air bersih yang cukup untuk seluruh masyarakat. Ini seperti itu. Kira-kira di mapel sejarah itu dari modal alam, aset kita dari alam itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran sejarah tidak? Ya sebenarnya bisa saja Bu. Bisa ya sebenarnya ya. Terkait dengan dekatnya SMK ini dengan beberapa situs yang berkaitan dengan peninggalan sejarah seperti Krilangan dan lain itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran kali-kali melihat langsung seperti apa sebenarnya peninggalan dari sejarah. masjid apa itu? Krilangan Bu. Masjid yang apa itu? Masjid yang di Gumelem ya Bu. Itu juga dari kayu-kayu jati, itu depan lurah. Nah, rumah lurah itu ada masjid yang menurut Masih original. saya masih original, itu malah cocok untuk kunjungan nanti sejarah atau kapan kita kunjungan ke sana. Ternyata kita punya aset yang dari lingkungan luar biasa ya. Oke, sekarang dari kacamata peserta didik, kira-kira dari modal lingkungan itu apa saja yang dilihat? Lokasi sekolah yang dekat dengan kolam renang, Iya. udara yang bersih dan sejuk, serta halaman yang luas untuk olahraga. Iya betul. Sudah pernah berkunjung ke kolam renang Kalau olahraga. Kalau olahraga, iya karena dekat juga ya. Masih jernih, masih sejuk. Oke, kita lanjut di modal yang kelima, yaitu modal finansial. Kita ketahui modal finansial ini kaitannya kan dengan keuangan. Nah, itu kira-kira dari kacamata Bu Mul ya, selaku kepala sekolah itu kita punya apa sih di modal finansial? SMK Negeri 1 Susukan selama ini ya hanya punya modal finansial dari dua sumber. Satu dari BOP dari provinsi, yang kedua dari BOS itu dari pusat. Sebenarnya harusnya ditambah ya kan, karena kalau hanya mengandalkan dua modal ini, jujur untuk keterselenggaraan proses pembelajaran di SMK itu sangat minimalis ya kan. Ini sayangnya banyak kebijakan yang belum membolehkan kita untuk menumbuhkan swadaya dari masyarakat atau sumbangan dari masyarakat, sehingga ya kita berjalan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada, walaupun belum ideal, jauh sekali untuk kita. Mungkin ke depan butuh dibudayakan untuk alumni ya, untuk ikatan alumni itu, atau ikatan alumni nanti bisa memberikan bantuan ke sekolah, terutama untuk kegiatan kesiswaan ya. Karena saya dulu dari alumni itu luar biasa itunya untuk kegiatan kesiswaan. Bukan untuk membangun, tapi untuk kegiatan kesiswaan. Dan support sekali. Yang penting kegiatannya dipublish ya kan, dipublish baik itu di web sekolah, di media sosial, sehingga alumni tahu oh betul uang yang saya kirim untuk kegiatan siswa. Finansial juga bisa diarahkan ke masjid, kan kita juga akan ranah ke situ. Nanti mungkin dari wali murid atau apa kan bisa ada, boleh nggak sih rapat-rapat seperti itu? Ya, sampai hari ini pokoknya apapun jenisnya itu pungutan dari masyarakat itu masuknya ke ranah cyberbungli, maka kami nggak berani. Tapi kalau dengan sukarela mau ya kami terima ya kan. Ada salah satu orang tua yang menginisiasi, saya ingin membangunkan musola atau masjid sekalian lah. Kasian itu ada 700 jamaah di SMK Susukan nggak punya tempat ibadah, ya kami terima. Tapi kalau kita
menggalang ya kan, memobilisasi mereka untuk ini nggak boleh, itu masuk cyberbullying. Jadi harus betul-betul kesadaran dari orang lah ya, orang atau masyarakat untuk nih tak bangunkan masjid, ya kita terima ya kan. Iya, betul. Tapi kalau kita meminta, apalagi sampai hitam di atas putih, iuran per siswa, itu nggak boleh, itu masuk cyberbullying. Makanya ya harus hati-hati betul. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, sekarang kita mendengar dari kacamata rekan sejawat, Pak Ade, kira-kira modal finansial untuk sekolah kita itu apa aja, Pak? Saya mungkin cuma sedikit mau menambahkan saja, tapi sebenarnya sudah diulas semuanya oleh kepala. Yang utama adalah dari pos dan juga BOP gitu. Terkait dengan adanya peraturan dari pemerintah provinsi dan lain-lain yang melarang adanya berbagai macam penggunaan, sehingga sekolah negeri hanya bergantung pada dua bendahara itu. Siap, Pak. Selanjutnya dari peserta didik, modal finansial yang ada di sekolah kita itu apa aja? Yang bos tadi sudah disebutkan oleh kepala serta Pak Guru untuk kebutuhan sekolah dan siswa, mungkin tambahan Jumat berbagi untuk kepedulian sesama. Oke, kita juga Jumat berbagi berjalan terus ya? Iya. Berjalan terus. Nah, itu juga memang seikhlasnya Apa peserta itu? didik. KIP ya? Nah, kemarin kita dapat bantuan itu. Oh iya, KIP. KIP dari aspirasi loh. Cuma kan itu nggak masuk ke sekolah, masuk langsung ke peserta didik. Nah, ini yang harus diedukasi. Kadang-kadang masih ada orang tua yang tadi menggunakan dana bantuan PIP atau KIP untuk kepentingan non sekolah ya kan. Harusnya kan untuk beli buku, beli seragam yang mendukung proses pembelajaran. Tapi masih ada beberapa yang dipakai orang tuanya untuk ber-HP ya kan. Nah, ini yang tidak tepat sasaran ya kan. Padahal tujuannya adalah meningkatkan proses pembelajaran. Jadi mau beli buku, beli sepatu, beli baju, beli tas itu boleh. Nah, itu kan mendukung kalian untuk mendapatkan pembelajaran. Ya, tadi kemarin kita dapat 43 dari aspirasi dewan. Oke, kita lanjutkan. Modal yang keenam adalah modal politik. Kita ketahui di sekitar SMK juga banyak mengenai politik-politik, kerjasama, dan kolaborasi dengan politik-politik sekitar SMK Susukan. Menurut Bu Mulia, kira-kira modal politik untuk SMK kita itu apa aja dan dari mana? Modal politik SMK 1 Susukan yang pertama tadi sudah disebutkan dari Dewan ya. Ternyata kita mendapatkan bantuan dari Dewan. Yang kedua tentunya ke depan kita mengharapkan tidak hanya dari Dewan tapi dari tokoh-tokoh masyarakat yang bisa berkontribusi terhadap perkembangan SMK kita ya. Jadi, tadi gagasan membangun masjid saya berharap sekali yaitu bisa datang dari tokoh masyarakat di Kecamatan Susukan ya kan ya. Dari situ nantilah kita sebagai warga sekolah mau tidak mau ketika ada orang luar peduli dengan kita ya kita berarti harus ikut lah ya semampu kita. Di sekitar Susukan juga ada pondok-pondok seperti itu Bu, mungkin bisa bekerja sama kolaborasi dalam hal politik membangunkan masjid kayak gitu. Bisa saja Iya. kan bisa saja ada di pondok. Tapi mungkin kalau pondok nanti cenderung ke agama ya, modal agama soal budaya ya. Tapi kalau tokoh masyarakat menginisiasi ya kan, tadi kan sudah Dewan, sudah tokoh masyarakat stakeholder ya kan. Terus kita punya Dudi nih, ini juga sebagai modal politik loh ya. Cuma sekolah kita sampai hari ini kan sebenarnya belum memanfaatkan secara maksimal peran Dudi dalam membantu perkembangan sekolah. Ya baru sebatas anak prakering atau PKL di sana ya kan, tapi kontribusinya ke sekolah ya, jadi jarang mereka diundang sebagai guru tamu ya kan. Terus ketika ada event-event tertentu kita juga jarang meminta sponsor ya kan. Kemudian ini BPD nah, ini kan banknya orang Jateng ya kan, itu harusnya banyak berkontribusi terhadap sekolah kita karena hampir seluruh keuangan
dari sana. Ya dari bos, BOP, bahkan gajinya saja maksudnya lewat rekening BPD. Tapi itu belum sama sekali digarap ya kan. Bagaimana kontribusinya terhadap sekolah? Modal tadi politik ya. Oke, Ibu, terima kasih. Selanjutnya modal politik menurut kacamata rekan sejawat Pak Ade ini apa ini? Terima kasih Bu. Yang pertama kalau berkaitan dengan modal politik, ini saya memandang dari dukungan dari pihak desa terhadap pendirian maupun perkembangan dari SMK Negeri 1 Susukan. Kedua itu bisa dari beberapa instansi yang dapat mendukung seperti puskesmas. Oh, di sini iya, ada betul. menjalin kerjasama juga dengan Satgaskul misalnya, dan juga ada pihak kepolisian maupun TNI yang juga rutin untuk menjalin kerjasama dengan pihak pelatihan-pelatihan dalam PPP. ekstrakurikuler seperti itu. Dan juga tentunya ya banyak pihak lain seperti PLN dan itu juga di pihak sekolah dan pihak tua. Nah, tadi lengkapnya sudah disebutkan. Iya, betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mendengar dari kacamatanya peserta didik, kira-kira apa ini modal politik? Guru dan siswa yang sering berkolaborasi, ya, serta kepala sekolah dan guru yang secara berkala melaksanakan rapat untuk koordinasi. Terus seperti hari ini ya Iya. yang kita lakukan ini. Oke, kolaborasi yang dilakukan guru dan siswa juga sering terjadi ya. Iya. Itu juga pernah ada event pemilu, suara demokrasi, kemarin kegiatan kemarin yang hari bahasa, Sumpah Pemuda, batik, itu juga ada kolaborasi. Kita lanjut ke modal yang terakhir, yaitu modal agama dan budaya. Nah, kita juga tadi mengetahui bahwa kita juga berdekatan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di SMK kita. Terus juga di sini ada Desa Buddha, Bu. Dan kita juga di sekitar area SMK Susukan juga ada pondok pesantren. Itu kira-kira dari kacamata kepala sekolah, Bu Mulia, itu apa saja yang ada di modal budaya? Sekolah kita bisa memanfaatkan modal agama dan budaya untuk mendukung proses pembelajaran. Seperti pondok pesantren, guru mapel PAI itu bisa berkolaborasi kan? Ya, jadi makanya pembelajaran tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas. Salah satunya mungkin memanfaatkan pondok pesantren sebagai sumber belajar. Jadi anak diajak ke sana ya kan. Kemudian kalau kita bicara seni budaya ya kan, Susukan itu banyak sekali ternyata kesenian yang ada di masyarakat. Itu bisa sebagai sumber belajar. Kemudian apa itu selain itu, peninggalan situs-situs sejarah itu juga bisa sebagai sumber pembelajaran. Ya. Kemudian susukan yang religius ini saya berharap sekali berimbas pada lingkungan di sekolah. Jadi apa yang ada di masyarakat dalam tanda petik yang baik-baik ya, itu budayanya dibawa ke sekolah ya, seperti ada TPQ ya kan, kemudian peringatan-peringatan hari besar keagamaan ya kan, kemudian apalagi kalau budaya kan berarti nguri-nguri budaya ya kan, budaya luhur kita itu sebagai modal ya kan, modal sekolah kita untuk berkembang. Oke, sekarang kita mendengar dari kacamata rekan sejawat, kira-kira modal budaya dan modal agama di area SMK kita itu apa aja? Kan banyak banget yang bisa dikaitkan. Terima kasih. Berkaitan dengan modal agama, tentunya kita melihat juga bahwa mungkin 90% kan adalah agama Muslim, dan sampai 10% kalau salah itu agama yang lain ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita juga sekolah ini dekat dengan beberapa tempat peribadatan keagamaan, utamanya yang Islam, contohnya masjid, dan juga ada pondok pesantren. Tentunya dapat terjalin kerjasama di arah sana. Ini yang dapat untuk mendukung adanya pembelajaran yang baik ini. Dan juga tadi juga disebutkan oleh Bu Anis bahwa ada juga desa Buddha yang kebetulan di sini juga ada siswa yang
berkaitan dengan kebudayaan ya tentunya ya Sultan masih mempunyai kebudayaan khas. Misalnya contoh dari segi Ya, itu ada bisa sejarahnya. di jurusan KKPT dari Google itu kan khas, ya bisa dibilang khas Susukan walaupun Iya, itu belum lah ya. iya. Putra Susukan ya. Oke, terima kasih Pak Ade. Selanjutnya kita mendengar dari kacamatanya peserta didik. Ya, Sofi, bagaimana ini? Semua siswa yang beragama Islam rutin melaksanakan sholat duha dan duhur berjamaah, serta sering diadakannya pelaksanaan kayak perayaan dalam agama seperti kemarin yang Maulid Nabi ya. Kalau budaya mungkin adanya ekstra tari yang dapat melestarikan budaya tari di sini. Seperti tari kemarin kan ada Iya, Baladewa, iya. tari Banyumasan, Trigel. Terus juga selain dari ekstra tari ada juga angklung ya. Iya. Angklung juga itu masuk ke budayaan ya. Ternyata aset-aset yang ada di sekitar kita, 7 aset sekitar SMKN 1 Susukan ternyata banyak sekali. Untuk diskusi pada hari ini, alhamdulillah kita berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.